Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwan Akbar Jaya, salah satu bakal calon formatur PPIPM Muktamar mendatang. Saya ingin menyampaikan bahwasanya visi saya adalah berangkat dari apa yang diharapkan oleh teman-teman di seluruh jenjang struktural yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan juga tentu misi saya adalah mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh teman-teman seluruh jajaran struktural yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Salam sehat selalu, sukses, IPM hebat. Nun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam tergantung imawan imamati menonton. Perkenalkan, nama saya Brilian Dwi Sultan. Saya adalah kader IPM yang saat ini mengabdi untuk pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten. IPM telah berkontribusi aktif menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang lingkup sosial kita. Kita terlibat dalam isu-isu penting, baik dalam upaya meningkatkan literasi, mendalami kepedulian dan ekologi, dan menciptakan tatanan organisasi yang equal, yang setara. Dalam video singkat ini, saya akan mengenalkan visi dan misi IPM. Visi IPM adalah membangun IPM sebagai melting pot berkumpulnya pelajar berkemajuan di Indonesia, mengharus utamakan nilai-nilai Islam berkemajuan sebagai nafas pergerakan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pertama adalah membangun ekosistem organisasi yang sehat. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, IPM memberikan ruang bagi para pelajar untuk berkembang secara holistik. Adapun misi kedua adalah mengimplementasikan 8 program prioritas. Program-program ini didesain untuk memaksimalkan potensi para pelajar dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Mewujudkan organisasi yang dinamis, transparan, akuntabel, sustainable, dan berkemajuan. Misi ketiga adalah membumikan gerakan ilmu sebagai core pergerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM ingin menginspirasi para pelajar untuk mencintai ilmu pengetahuan dan menjadi agen perubahan melalui penelitian dan inovasi. Mari bersama-sama kita wujudkan visi dan misi IPM. Bergabunglah dengan kami dan jadi bagian dari pelajar berkemajuan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Satu langkah maju bersama IPM, satu langkah maju untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Saidillah, calon formatur Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah memiliki visi yang selaras dengan visi Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai lembaga. Maka dari itu, aku menawarkan sebuah visi dan misi yang nantinya mari sama-sama kita bangun, mari sama-sama kita gerakan. Yang pertama adalah bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah mampu menjadi rumah berkemajuan pelajar Indonesia. Rumah berkemajuan pelajar Indonesia adalah intisari dari gerakan kita, adalah tujuan dari gerakan kita, yang kemudian disitulah ada misi-misinya. Yang pertama adalah bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah bergeraknya membangun gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bernafaskan Islam yang berkemajuan. Yang kedua adalah bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai gerakan keilmuan. Maka misinya adalah membumikan gerakan keilmuan menjadi jawaban di tengah-tengah identitas pelajar pada saat ini. Yang ketiga, harus berkarya nyata membangun ekosistem gerakan yang inklusif dan kolaboratif. Visi dan misi itu akan menjadi maksimal kemudian ketika kita sama-sama saling membesarkan, ketika sama-sama saling melihat pengalaman historis masa lalu. 62 tahun Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah menorehkan tinta emas. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita ke depannya. Maka dari itu kita mesti melihat latar belakang Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sudah menorehkan tinta emas dan mencari hikmahnya. Kemudian kita melanjutkan gerakan-gerakan tersebut yang berkemajuan, yang kemudian bisa beradaptasi, yang kemudian juga bisa terus bertransformasi dan berkolaborasi tanpa mengikiskan sebuah ideologinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ganis Khairunisa, saya dari PWIPM Jawa Tengah.
Dan di sini saya akan menyampaikan visi dan juga misi IPM yang telah saya susun. Adapun visinya yaitu terciptanya harmoni keilmuan dan kebermaknaan karya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Visi ini memiliki 4 buah misi. Yang pertama yaitu implementasi pengembangan diri pelajar melalui perkaderan inklusif dan menggembirakan. Yang kedua, revitalisasi gerakan keilmuan IPM melalui kolaborasi, inovasi, dan juga karya. Ketiga, masifikasi peran Hikmawati sebagai kader keumatan, kebangsaan, dan juga kemanusiaan semesta. Dan yang terakhir adalah aktualisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah moderat dan juga mencerahkan. Sekian visi dan juga misi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmah, saya Heni Saidah dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Adapun visi misi yang nantinya saya bawa di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu yang pertama adalah visi, yaitu inklusivitas, konektivitas, keseimbangan kehidupan, dan akhlakul karimah. Dari 4 ini untuk melakukan perubahan positif dan dapat berkontribusi kepada masa depan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah misi. Di misi ini saya memiliki ada 4. Yang pertama adalah inklusif dan diversitas, sehingga kita mampu memperhatikan dari berbagai macam latar belakang dan identitas dan menjadikan keberagaman yang ada di tubuh Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sebagai sebuah kekuatan. Yang kedua, saya juga membawa misi kemanusiaan dan perubahan iklim dari setiap program kerja yang dijalankan. Yang ketiga adalah kemitraan dan kolaborasi untuk menunjang kreativitas dan inovasi para kader IPM untuk mewujudkan ide-ide baru yang berupa karya nyata. Yang keempat terakhir adalah pengembangan minat, bakat, dan kader IPM, juga memberdayakan pribadi mereka sehingga IPM lebih kelihatan eksis dan berguna. Sehingga dari visi misi ini dibalut dengan teknologi sebagai kendaraannya untuk melakukan percepatan terwujudnya visi misi ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati Puji Lestari dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kepulauan Riau. Baik, teman-teman, saya ingin ngobrol sedikit terkait dengan menyambut era baru IPM. Kita sama-sama tahu, teman-teman, tujuan IPM itu kan terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, visi yang akan saya sampaikan adalah IPM harus kembali pada kesadaran juangnya terhadap isu-isu yang menerpa pelajar. Gerakan IPM ini kan juga dikenal dengan gerakan yang menasbihkan dirinya pada karakter yang berintelektual, kritis, responsif, dan progresif. Nah, dengan kesadaran tersebut, juga harus berangkat dari gagasan dan tindakan besar agar tercapainya tujuan bersama. Nah, menurut saya, poin-poin yang sudah saya sebutkan di atas adalah basic yang harus kita miliki bersama di IPM ini untuk menghadapi perkembangan global yang semakin hari semakin luar biasa majunya. Adapun misinya adalah menjadikan IPM itu sebagai wadah gerakan intelektual di kalangan pelajar dan juga mentransformasi pola pengembangan serta pembinaan kader guna mencetak generasi yang bermutu. Nah, kemudian menumbuhkan kesadaran kritis kader dalam menyikapi berbagai persoalan mengoptimalisasi gerakan IPM itu sendiri. Arah kritis adalah upaya berpikir dalam menghadapi sebuah problematika di lingkungan sekitar yang harus responsif. Terkait dengan misinya juga, yang pertama kita bisa menjaga sinergitas antar kepengurusan guna menjaga roda organisasi. Ini bukan hanya tanggung jawab kita perorangan, tapi juga tanggung jawab kita bersama, di mana kepentingan ini adalah kepentingan bersama. Dan yang kedua adalah memasifkan kontrol kaderisasi di semua lini kepengurusan, di mana kita tahu kaderisasi formal dan non-formal sudah diatur dalam SPI yang sudah kita punya.
Nah, kita juga bisa membangun desain kaderisasi yang fokus pada pembangunan ilmu pengetahuan, inovasi, dan skill melalui gerakan kontemporer. Dan yang terakhir adalah membangun jejaring guna mengembangkan potensi kader IPM itu sendiri. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juanda Rahab, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi calon formatur pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Adapun visi, yaitu mewujudkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai ruang generasi ilmu, membumikan amal dan meretas keterbatasan menuju Indonesia semakin maju. Tentunya selanjutnya misi yang pertama, membuka ruang bagi generasi ilmu untuk menciptakan budaya organisasi yang ilmiah. Yang kedua, menguatkan peran kaderisasi dalam upaya kristalisasi ideologi kader. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi organisasi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, melahirkan, mengembangkan, dan menyalurkan gagasan-gagasan yang meretas keterbatasan sebagai bentuk peran pelajar bagi peradaban Islam dan bangsa di tengah persaingan global. Dan yang terakhir, kita harus mampu membuka ruang, mengambil peran dengan menempatkan kader-kader terbaik kita pada posisi terbaik sebagai bentuk diaspora kader. Terima kasih. Nun wal qalami masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Herani, asal pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara, jabatan Ketua Bidang Perkaderan. Jika saya menjadi pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, hal yang ingin saya lakukan adalah mengajak teman-teman semua untuk bekerja sama, bergotong royong, mewujudkan cita-cita IPM bersama-sama. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan yang setara, baik laki-laki atau perempuan. Karena mau sebesar apapun visi misi kita, keinginan kita dan cita-cita kita, namun jika tidak dilakukan secara bersama-sama dengan gotong royong dan tidak dilakukan secara bersama-sama dengan penuh kesetaraan tanpa membatasi kelompok-kelompok, maka semua itu akan mudah kita lalui bersama-sama. Cukup simpel yang saya sampaikan. Jika saya menjadi pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hasan, salah satu bakal calon formatur di BPIPM. Izinkan saya memaparkan sedikit cita-cita atau secara kabut dikatakan sebagai visi misi bakal calon ketua yang kemudian menjadi salah satu prasyarat bahwa yang jelas apa yang nanti akan saya sampaikan sudah saya lakukan di Jawa Tengah, dan harapannya saat kemudian diberikan oleh Allah memimpin BP1, maka apa yang sudah saya buat di Jawa Tengah akan dilebarkan sayapnya dan dimanfaatkan oleh seluruh kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia, yaitu adalah saya mempunyai visi bahwa berangkat dari Quran surat An-Nisa ayat 9 bahwa wa yahsalladzi ala taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'ban khaufu alaihim falyattaqullah, dan hendaklah kamu khawatir tentang di belakangmu penerus yang buruk, yang kamu khawatirkan tentang kesejahteraan. Kemudian dianalogikan dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa salah satu cara dan satu-satunya cara untuk kemudian menguasai dunia adalah tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita bisa berpendidikan yang tinggi dan mempunyai ilmu yang luas. Maka
visi daripada PBIPM ke depan adalah bagaimana kita memperbanyak kembali wawasan, keilmuan, dan pintu-pintu untuk kemudian teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia bisa mengakses beasiswa S1 ataupun S2, syukur-syukur bisa sampai S3, yang kemudian akan memperbanyak sarjana-sarjana kita, memperbanyak magister-magister kita, bahkan sampai ke doktor dan profesor. Dan itu menjadi cita-cita kita bersama bahwa Muhammadiyah memiliki amal usaha yaitu sekolah, dan kita bisa masuk ke sana, dapat beasiswa dan seterusnya. Nah kemudian karena kita juga punya kita punya kader, kita bisa memobilisasi bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah mampu memberikan semacam rekomendasi kepada Muhammadiyah yang nantinya diisi oleh kader-kader Muhammadiyah. Jadi untuk Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah. Itu yang kemudian bagi saya menjadi visi dan misi yang cukup sudah saya lakukan di Jawa Tengah, dan akan saya lakukan bagaimana kalau kemudian terpilih. Sisanya adalah tetap kita akan memperkuat isu-isu lingkungan, karena mau tidak mau saat kita hidup di dunia, di Indonesia terkhususnya, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, bisa menjadi orang yang pelajar yang kemudian juga sadar tentang isu-isu lingkungan dan isu-isu yang lain, entah itu kekerasan seksual, kemudian revolusi industri dan seterusnya, itu akan menjadi fokusan. Tetapi yang lebih fokus adalah bagaimana teman-teman terfasilitasi secara pragmatis, yaitu akses untuk belajar, akses untuk menempa diri, akses untuk berinteraksi di dunia nasional, gitu kan, yang kemudian dimiliki oleh semuanya. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Nun wa qalami wa ma'asyurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Mubina dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Banten. Menyosong dan meneropong Muktamar ke-23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 2023. Adapun terkait dengan isu strategis yang harus menjadi titik fokus Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depan terkait dengan arah gerak dan tujuan IPM, di mana kita sekarang diterpa oleh kondisi sosial terkait dengan percepatan teknologi dan informasi yang sangat-sangat masif dan sangat-sangat berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah kehadiran mikroprosesor misalnya menjadikan manusia memiliki kapasitas ganda, menuntut manusia berpikir secara eksponensial, tidak lagi secara linear, tanpa keterkaitan antara waktu dan ruang. Dimana juga kita sekarang terpa pasca pandemi, di mana nilai-nilai terkait dengan solidaritas dan humanisme itu bangkit kembali. Juga terkait dengan realitas politik menyambut pemilu 2024, isu-isu lingkungan, belajar peduli lingkungan, affirmative action, keterlibatan perempuan pada ranah struktural IPM tidak hanya di pimpinan pusat, tapi harus mampu dibentuk sistem hukum yang mampu menunjang keterwakilan perempuan, mampu dirasakan sampai pada tahapan pimpinan ranting. Di mana juga terkait dengan internasionalisasi gerakan dan pendidikan IPM ke depan. Nah, perpindahan objek sekarang IPM dari generasi Z ke generasi Alpha tentu itu berpengaruh pada cara berpikir atau cara bertindak IPM ke depan. Atas dasar realitas sosial tersebut, maka dari itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus mampu memulai untuk membentuk gerakan-gerakan konkret atau membentuk kelembagaan digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas sekolah Muhammadiyah melalui implementasi konsep integrasi sekolah digital yang didukung dengan pertukaran benefit yang saling mendukung penguatan keduanya, sekolah digital dan ekonomi. Selain itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga harus memberikan pemahaman kepada stakeholders dan penyelenggara pendidikan tentang pentingnya mendigitalisasi pendidikan untuk memenuhi elemen kehidupan abad ke-21. Dengan model penyelenggaraan sekolah digital dan penguatan ekonomi sekolah dalam satu kesatuan program itu,
Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus bersandar pada 5 pilar digitalisasi pendidikan. Pertama, digitalisasi bahan ajar holistik integralistik. Kedua, penggunaan aplikasi pendidikan yang baik. Ketiga, habitus guru menjadi guru digital yang mampu melakukan proses belajar dan juga digitalisasi administrasi sekolah. Keempat, pengadaan device yang memenuhi kualifikasi. Dan terakhir, pelaksanaan penguatan ekonomi sekolah sebagai bagian dari pertukaran benefit dan penopang penerapan sekolah digital. Barangkali cukup sekian. Nun wal kolami wa mayasturun. IPM gerakan visioner pelajar yang mengubah input yang kurang menjadi output yang lebih, yang dirasakan bukan sekedar dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.